Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan nama saya Adam Pangestu. NIM saya yaitu 1122300138. Saya di sini akan menjelaskan tugas akhir untuk ujian ulangan akhir semester mata kuliah MSDM. Saya mengambil tema efektivitas kerja. Pengertian efektivitas kerja. Suatu perusahaan atau instansi selalu berusaha agar karyawan yang terlibat di dalamnya dapat mencapai efektivitas kerja. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dimulai dari keberhasilan masing-masing karyawan yang bersangkutan. Efektivitas menjadi unsur pokok untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas dapat dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Stries tahun 1985, efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelompok atau organisasi efektif dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan efektivitas kerja adalah tingkatan sejauh mana seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Istilah efektivitas sering digunakan untuk lingkungan organisasi atau perusahaan untuk menggambarkan tepat atau tidak sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari manfaat atau keuntungan dari suatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Efektivitas juga sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan terkait dengan program-program yang telah direncanakan. Pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan bisa dikatakan berhasil apabila sasaran atau tujuan yang ditetapkan mampu dilaksanakan dan memberikan kegunaan bagi perusahaan tersebut. Ukuran dari efektivitas dapat dinilai dengan cara membandingkan pencapaian tujuan dari suatu aktivitas yang dilakukan dan bukan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Danim 2004. Efektivitas dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan biasanya dikaitkan dengan pelaksanaan program yang ditetapkan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk melaksanakan program atau kegiatan ini harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, yaitu kemampuan, keahlian, dan keterampilan. Sedangkan menurut Robbins 2003, menyatakan efektivitas berkaitan dengan kemampuan untuk memilih atau melakukan sesuatu yang paling sesuai dengan dan mampu memberikan manfaat secara langsung. Ukuran penilaian yang digunakan adalah tepat tidaknya organisasi atau perusahaan dalam menjalankan segala sesuatu, misalnya pelaksanaan program atau aktivitas. Efektivitas kerja diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Sedangkan menurut Syagian tahun 1994 memberikan pengertian bahwa efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya, artinya penggunaan waktu yang tepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Pengertian tentang efektivitas kerja juga dikemukakan oleh beberapa ahli lainnya. Menurut Hasibuan 2003, efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Pendapat yang dikemukakan oleh Gibson 2010, efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan. Sedangkan Tampu Bolon 2007 menyatakan bahwa yang kami artikan dengan efektivitas adalah mencapai sasaran yang telah disepakati secara bersama. Secara tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.
Berdasarkan pada pernyataan tersebut bahwa efektivitas terkait dengan pencapaian sasaran atau tujuan, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi memiliki tujuan tertentu. Tingkat pencapaian tujuan tersebutlah yang akan disebut dengan tingkat efektivitas. Berdasarkan teori di atas, efektivitas kerja sangat penting perannya sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja. Dengan efektivitas kerja, pegawai dapat memastikan pemahaman para pelaksana kerja dengan menyesuaikan tugasnya untuk mencapai kerja yang efektif dan efisien. Efektivitas kerja merupakan salah satu tujuan dari setiap pelaksanaan pekerjaan. Efektivitas kerja dapat dicapai apabila pelaksanaan kerja sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan oleh pekerja tersebut. Dengan adanya syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut, maka pembagian kerja akan menjadi lebih mudah dilakukan. Pembagian kerja tentu terkait dengan kemampuan dari setiap pegawai. Hal ini akan membuat pimpinan menjadi lebih mudah menyerahkan wewenangnya kepada setiap karyawannya. Suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan dengan menggunakan segala sumber daya yang telah direncanakan pula. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh individu akan menunjang mencapai tujuan secara kelompok. Hal ini dikarenakan setiap organisasi terbagi menjadi beberapa bagian atau kelompok. Sementara itu, pencapaian tujuan kelompok akan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja merupakan suatu ukuran dalam menyelesaikan pencapaian kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur dan tujuan perusahaan atau organisasi, serta kemampuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah ditetapkan suatu lembaga untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan yang maksimal. Selanjutnya, pandangan mengenai efektivitas kerja. Dari gambar tersebut bisa diartikan tentang individu akan mendukung efektivitas kelompok dan efektivitas kelompok akan mendukung efektivitas organisasi. Dengan demikian, pencapaian tujuan organisasi tergantung pada efektivitas kelompok. Demikian pula efektivitas kelompok tergantung dari efektivitas individu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Yang pertama adalah karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi mempengaruhi efektivitas kerja karena menggambarkan struktur yang harus dilalui oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Struktur organisasi merupakan cara untuk menempatkan manusia sebagai bagian daripada suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola-pola interaksi dan tingkat laku yang berorientasi pada tugas. Yang kedua yaitu karakteristik lingkungan. Secara keseluruhan, berada dalam lingkungan organisasi seperti peralatan, perlengkapan, hubungan antara pegawai, dan kondisi kerja. Ciri lingkungan ini selalu mengalami perubahan yang artinya memiliki sifat ketidakpastian karena selalu menjadi proses dinamisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik pekerja. Faktor ini yang paling mempengaruhi efektivitas kerja karena meskipun sarana dan prasarana begitu lengkap, baiknya mekanisme kerja, namun apabila tidak ada dukungan kualitas sumber daya manusia yang mengisinya, tidak akan ada artinya. Yang keempat, karakteristik kebijakan dan praktek manajemen. Praktek manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang dalam mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi. Kebijakan dan praktek manajemen ini harus memperhatikan juga unsur manusia sebagai individu yang memiliki perbedaan, bukan hanya mementingkan strategi mekanisme kerja saja. Mekanisme kerja ini meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, dan menciptakan lingkungan prestasi. Proses komunikasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang bijaksana, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan inovasi organisasi. Selanjutnya yaitu indikator efektivitas kerja. Yang pertama adalah kualitas kerja. Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan di dalam mengerjakan pekerjaan. Yang kedua yaitu kualitas kerja. Kualitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan di bawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang dapat atau dialami selama bekerja. Yang ketiga yaitu pemanfaatan waktu. Pemanfaatan waktu adalah penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan
kebijakan perusahaan agar pekerjaan selesai tepat pada waktu yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.